kelas sekolah mingguan, kayak pendeta, kayak siapapun. Kalau masalah ketuhanan manusia Yesus, tidak ada yang berani lawan saya itu. Terserah mau pakai dalil yang mana. Makanya mau membenarkan gimana tentang agamanya. Wong ditantang aja tidak ada yang berani. Ya sudah, coba konfirmasi apakah Isa itu Mesias atau bukan. Menurut saya Isa itu Mesias. Mesias itu apa? Yaitu seorang nabi sama seperti Daud, yang mana Allah utus dia sama seperti nabi-nabi yang lain, penyampai firman. Jadi kalau orang Kristen mengatakan Mesias, oke, saya nanya, Mesias itu apa? Saya harus tahu dulu. Yang saya tahu Mesias itu ya seorang nabi, gitu loh. Dia orang soleh, sama seperti Nabi Daud, gitu loh. Nah terus apa masalahnya? Arti Mesias itu apa, Tata, dan bagaimana kriteria seorang Mesias? Isa Al-Masih dalam pandangan Islam, ya, Al-Masih di situ kan apa? Kana yamsahu alal apa baros gitu ya. Jadi dengan dia mengusap orang yang penyakit baros, kusta sembuh. Atau likasratis su'a, siyah, kasratus siyah, banyak mengembara. Itu Al-Masih maknanya. Nah menurut kamu Mesias itu apa menurut kamu? Coba. Nanti saya lalu nanya ke saya, benar nggak di Al-Masih apa Mesias? Nah saya ingin tahu dulu pandangan kamu tentang Mesias itu siapa? Apa? Enggak, itu arti apa itu? Arti Al-Masih atau arti Mesias, aku tanya. Ya makanya menurut versi kamu Mesias itu apa? Kalau versi Yahudi kan Mesias itu seperti apa ya? Seperti Nabi Daud ya. Dia bisa ya memimpin, dibuat perjanjian bahwa suatu saat akan ada Mesias yang akan menyelamatkan Israel dari penindasan, kan gitu itu. Nah sekarang saya ingin nanya, versi Kristen apa Mesias itu? Cocok nggak dengan versi Yahudi? Loh, kan aku udah bilang, dan Al-Masih dengan Mesias ya. Nah menurut kamu sama apa enggak? Nah sekarang menurut kamu Mesias itu apa? Kalau Al-Masih dalam Islam, kasrotus siyaha, orang yang banyak mengembara, atau yamsahu alal anil, baros, orang yang mengusap dengan tangannya bisa sembuh. Karena itu dia seorang nabi diberi mukjizat. Nah versi kamu gimana? Coba. Enggak, aku nanya dalam Al-Quran, Isa itu artinya, Al-Masih itu artinya apa gitu loh. Al-Masih itu artinya apa gitu loh. Nanya Al-Masih, aku katanya mau suruh nanya ke Al-Quran. Ya aku nanya Al-Quran dong. Jadi arti Mesias itu artinya orang yang mengembara dan orang yang mengusap dengan tangannya sehingga orang sembuh gitu ya maksudnya ya. Oh, di atas sudah aku jelaskan. Al-Masih itu likasrotus siyahah, orang yang banyak mengembara, atau kana yamsahu alal alil, sehingga disebut apa yamsahu, atau seperti Dajjal. Isa apa? Dajjal, Masih Ad-Dajjal, orang yang terhapus mata satunya. Nah kalau Isa dengan menyentuh maka terhapus, maksudnya apa? Sembuh penyakitnya. Nah itu Al-Masih dalam Islam gitu loh. Ya, jadi Al-Masih itu termasuk apa? Sama dengan Dajjal, Masih Ad-Dajjal. Apa maksudnya Masih untuk Dajjal? Terhapus mata satunya. Apa Isa Al-Masih? Maksudnya apa Al-Masih di situ? Kasrotus siyaha. Jadi dia banyak mengembara. Ketika ditolak oleh Israel, dia banyak berjalan-jalan kemana-mana sampai dia menemukan murid-muridnya. Kan gitu kan? Lah Al-Masih itu sama nggak artinya dengan Mesias, Tata? Oh, sudah saya kasih pandangan. Sama nggak menurut kamu? Kan kamu nanya tentang versi Islam. Nah sekarang menurut kamu sama nggak Al-Masih dengan Mesias? Kan sudah aku kasih tahu Al-Masih dalam Islam seperti ini. Nah menurut kamu gimana? Kalau tidak, Kalau gitu Al-Masih itu artinya bukan Mesias, karena kata Mesias itu bukan artinya seorang pengembara, bukan seorang yang menumpangkan tangannya kemudian mengusap seseorang yang sakit kemudian sembuh. Itu bukan arti Mesias, Tata. Berarti Isa itu bukan Mesias. ya sudah. Berarti Mesias itu menurut kamu gimana? Menurut Yahudi gimana? Benar nggak Yesus itu Al-Masih? Mesias? Hah? Kan gampang kan?
Katanya aku suruh nanya, terus kamu bilang Al-Masih iya Mesias, tapi rupanya bukan. Jadi yang benar yang mana Tata? Isa itu Mesias atau bukan Tata? Dalam artian Al-Masih itu Mesias atau bukan? Gitu aja kok, nanya nggak kemana-mana gitu loh. Loh, saya ini kalau ditanya Al-Masih, tak jawab versi Islam. Nah, ketika kamu mengatakan Isa itu Al-Masih sesuai dengan orang Israel, lalu tanya ke saya, ya asalkan saya tahu dulu menurut kamu apa, nanti saya membenarkan atau tidak tergantung saya dong. Tapi kalau kamu artikan Mesias itu Tuhan yang menjelma atau apapun, itu saya tolak itu nantinya. Kamu terserah mengartikan Mesias itu seperti apa coba. Nanti saya membenarkan, oh ya kamu benar, atau oh kamu salah. Itu kan nanti yang saya yang menilai nanti. Ayo silakan. Aku nanya kok suruh aku yang menjelaskan gimana sih Tata. Makanya aku nanya apakah ketika Isa di dunia itu dia adalah Mesias atau bukan, gitu aja. Kalau menurut kriteria ya kamu harus tahu, karena yang memberitahukan tentang Al-Masih itu adalah Al-Quran. Jika kata Al-Masih itu bermakna bahwa dia adalah seseorang yang pengembara atau seseorang yang menumpangkan tangannya di atas tubuh orang sakit sehingga orang sakit sembuh, berarti dia bukan Mesias itu loh Tata. Tetapi jika dia memang seseorang yang diurapi Tuhan, berarti dia Mesias. Kan cuma itu aja permasalahannya. Nah, semua pertanyaan kamu kan sudah aku jelaskan dalam versi Al-Quran. Nah sekarang jawaban mana yang belum aku jawab? Oh berarti dia bukan Mesias. Tak loh, Mesias itu apa? Kalau kamu nanya ke saya, nanti kamu jelaskan. Oh, oke, gak apa-apa. Kalau kamu mengatakan Isa itu Mesias, gak apa-apa. Tapi saya harus tahu dulu versi kamu itu apa Mesias itu. Ayo, silakan. Loh, Mesias itu artinya yang diurapi Tata gitu. Nah makanya saya tanya, Isa ini Mesias bukan? Karena kalau bagi saya, mau Al-Masih, mau Mesias, tidak masalah itu. Asalkan saya harus tahu. Kalau dalam versi Islam, saya sudah tahu. Nah sehingga kalau kamu menanyakan tentang apakah dia Mesias, Mesias itu apa menurut versi Kristen coba. Nanti masalah saya menerima atau enggaknya kan tergantung saya. Wong saya belum tahu versi kamu gimana. Lanjut. Iya, maksudnya dia Mesias bukan gitu. Kalau diurapi seorang nabi ya tidak sebenar juga gitu loh. Tidak sesuai dengan pemahaman orang Yahudi gitu loh. Nah pertanyaan saya, betul nggak seperti kawanmu tadi kalau Isa itu Mesias? Coba aku tanya dulu. Nah, iya, Mesias itu menurut Yahudi apa Mesias itu? Nanti kalau kamu jelaskan versi Yahudi seperti ini tahta, oke, tidak apa-apa. Isa dikatakan Mesias, kan tinggal gitu saja saya kan. Kan saya harus tahu apakah ini menyangkut akidah atau tidak, kan gitu kan. Kalau versi Islam sudah aku jelaskan. Oke, lanjut. Ya kalau begitu ya berarti sama aja dong, saya menjelaskan, saya bertanya, saya menjelaskan gitu ya. Loh, kan kamu nanya kan tentang Al-Masih menurut versi Islam. Sudah saya jelaskan. Terus kamu nanya, apakah Mesias? Loh, Mesias itu apa menurut kamu? Kalau menurut Yahudi saya tahu Mesias itu. Dia sama seperti nabi-nabi, seperti Nabi Daud, kan gitu kan? Bisa apa ya? Mensejahterakan Israel. Nah itu saya benarkan gitu loh. Ya ada apa-apa kalau Isa itu dikatakan Mesias. Nah sekarang yang saya tanya ke kamu, kamu Kristen kan, Mesias itu apa coba? Oke lah, nggak usah ke Mesias ya, ke Al-Masih aja. Oke, mana ayatnya yang menyatakan bahwa kata Mesias itu artinya adalah orang yang menumpangkan tangan, dan gimana hubungannya orang yang menumpangkan tangan di atas orang sakit sembuh dengan Isa? Ada dalilnya kah Isa menumpangkan tangan ke atas orang sakit hingga sembuh? Nah, di dalam Al-Quran kan ada Al-Masih, Isa Al-Masih. Begitu juga di dalam kitab-kitab Islam, pedoman umat Islam, ada yang namanya Masih Ad-Dajjal. Nah, makanya kalau kamu tanya hadisnya, atau tanya dalil, bukan hadis, dalil apa itu Al-Masih? Oke, saya bacakan. Wakila sumiya bidzalika li'annahu kana yamsahu biyadihi 'alal alil wal akmal wal abras fayubari'uhu biidznillah. Ini disebut Al-Masih ya. Isa disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangannya orang yang sakit buta sejak lahir, penderita kusta,
kemudian sembuh dengan izin Allah. Dajjal disebut Al-Masih gini, sumiyad Dajjalul Masihan li'anna ainihil wahidati mamsuha wal masih alladhi ahadun sukiya wajhuhu mamsuhun la ainun lahu wala hajab. Dajjal disebut Masih karena salah satu matanya terhapus. Al-Masih, orang yang salah satu sisi wajahnya mansuh, terhapus, tidak ada matanya dan tidak ada alisnya. Ini dalam kitab Jami Al-Usul, ya, nomor 4 halaman 204. Ini dalilnya. Oke, silakan, mau nanya apa lagi? Loh, nama kitabnya sudah ku jelaskan beserta nomornya. Gimana sih? Kan sudah aku bilang, semua kalimat-kalimat dalam Al-Quran, Al-Masih, dalam hadis, ini dibahas oleh para ulama. Nanti ulama ini mengarang juga kitab, supaya mudah kita memahami per kalimat, baik itu hadis atau Al-Quran. Kakek Petrus, sini tak injilin kamu ya. Coba liatin di screenshot Tata. Ingat ya kakek Petrus, kalau ada tahta, jangan mentuhankan manusia Yesus. Berhadapan dengan saya. Kenapa harus screenshot? Saya itu hafal ya. Karena aku udah bilang, saya ini menguasai Islam, itu punya kitabnya. Mengaji kitab ke kiai-kiai ulama. Sehingga hal-hal seperti itu saya masih hafal gitu loh. Kakek-kakek, jangan cuma ngetik-ngetik, mana suaranya? Ya kalau kamu nggak menunjukkan bukti, bagaimana aku bisa percaya, Tata? Bersuara kakek, saya itu butuh suara kamu, fan. Kalau kamu udah percaya, apa untungnya kepada saya? Ayo silakan, mau nanya apa lagi? Kan harus ada bukti, Tata. Pembuktianmu itulah bukti kebenaran gitu loh. Kalau kamu bicara A I U E O nggak ada bukti, sama aja bohong. Coba di copy paste coba ke sini. Loh, dari mana saya tahu? Dari Al-Quran. Karena Ka'bah itu dibangun oleh Abraham. Buktinya sudah aku bacakan. Nah, masalah kamu, aku tidak percaya ada bukti. Loh, buktinya sudah aku bacakan. Mau dibaca ulang? Dibacakan itu bukan bukti. Kalau dibacakan itu sesuatu bisa ngarang gitu. Bisa aja gue bilang, oh di dalam surat Yohanes itu seperti begini. Mana buktinya? Nggak ada. Itu sama aja bohong. Lebih baik dibuktikan dengan salinan. Jadi orang tahu, oh betul loh, bahwa nama Al-Masih itu artinya adalah seseorang yang menumpangkan tangannya di dalam kitab ini, berdasarkan kitab ini. Buktinya mana? Ini ada, gitu loh. Hal di dalam kitab Lisanul Arab 2 halaman 193. Wakila sumiya bidzalika li'annahu kana yamsahu biyadihi 'alal alil wal akma wal abras fayubrahu biidznillah. Nah, ini kan sudah ada kitabnya ini. Ya. Bahwa Isa disebut Al-Masih karena beliau mengusap dengan tangannya orang yang sakit buta sejak lahir, penderita kusta. Ya, kemudian sembuh dengan izin Allah. Ini sudah dalil ini, Bang. Gimana sih? Ya betul, itu dalil gitu. Dalil yang kamu bacakan entah dari mana. Makanya kalau tidak disalin dan tidak di copy paste dan tidak di screenshot, tidak dikirim ke sini, orang mana percaya ucapanmu ini benar atau salah gitu loh. Makanya untuk pembuktian silakan di copy paste gitu. Oke, itu sudah aku salin, oke. Nah, sekarang mau ngeyel gimana? Silakan, mau salto ya mau jungkir. Ini merupakan dari kitab hadis sahih enggak ini termasuk Tata? Om. Kamu itu jangan ketak-ketik. Aduh, kamu itu bang. Nah, kan sudah aku bilang, ketika aku sudah menyodorkan dalil, kamu mau salto mau tidak percaya, itu urusan kamu. Yang penting silakan orang-orang di sini yang non muslim mau nanya apa saja, oke? Atau mau tak injilin? Bang, jangan ketak-ketik. Saya itu butuh VN saya. Ayo. Orang Kristen paling takut menghadapi tahta itu. Padahal seumur hidupnya tak suruh bertanya. Bahkan aku bisa menginjili kalian. Sebuah hadis itu dalil itu ada sahih kalau dia ada sanad perawinya. Bukankah begitu menurut Muslim ya kan? Sanad perawinya harus jelas gitu loh.
dari siapa menceritakan kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa, sampai ketemu di bawah. Soalnya kan namanya sanad perawi itu adalah rentetan sebuah peristiwa ya, dari mulut ke mulut gitu, dan itu harus dibuktikan gitu. Kalau enggak ya sama aja kamu menunjukkan dalil doif gitu. Kalau enggak doif mah ya mau wudu gitu loh. Gini ya, walaupun di dalam Taurat, ya, di dalam orang Israel, ya, ada kitab Taurat, ada Talmud, ada Mishnah, Halakah, ya, saya itu kalau debat itu mau dikatakan saya tidak ngerti, tidak paham, takut, kalah debat, itu tidak penting sama sekali. Yang saya perlukan itu, saya mencari orang-orang yang mentuhankan manusia Yesus pakai dalil. Berhadapan dengan saya orang seperti itu. Sayangnya tidak ada yang berani dimanapun itu. Saya telusuri, belusukan saya itu ya. Ya itu yang kamu bawa itu kitab dari mana, karangan siapa gitu loh. Kalau itu asalnya kitab itu berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, kan ketahuan bahwa ini kitab ini diambil dari rujukan hadis mana. Dan kita lihat hadis ini sesuai enggak gitu loh sanad perawinya gitu. Jangan nanti hadis doif kalau enggak maudhu gitu loh. Itu yang ditakutkan gitu. Makanya tolong diceritakan sama saya, Tahta. Nah kan sudah aku bilang ya, ketika saya sudah menjawab, maka tugas saya selesai. Mau kamu gimana ke gimana, itu urusan kamu. Kecuali apa? Menurut ulama, menurut versi Islam, Masih Ad-Dajjal, Isa Al-Masih. Apa maksudnya itu Tahta? Tahu ya bang, saya tidak tahu, baru. Nah ketika kamu nanya sudah aku jawab, aduh screenshot dong, tulis buktinya. Sudah saya berikan semuanya. Nah sekarang kamu mau salto, kayak mau nyungsep, itu urusan kamu itu ya. Kamu hanya memberikan sebuah kalimat dari sebuah kitab yang kamu kutip, tapi kamu tidak menerangkan kitab itu dari mana gitu. Jadi semua muslim itu akan bertanya-tanya, kamu ini sebenarnya menunjukkan apa gitu loh. Ya, kitab yang kamu bawa itu kitab dari mana, asalnya dari mana, orang muslim harus tahu gitu loh. Ini sekalian pembelajaran buat kawan-kawanmu supaya tahu kalau yang kamu sampaikan itu kebenaran gitu. Jangan kamu memotong sebuah ayat tapi nggak tahu ayat itu dari mana gitu loh. Itu sama aja bohong gitu. Nah, kalau memang itu berasal dari sebuah hadis sahih ya, Bukhari, Muslim, terus misalnya hadis yang lain yang kiranya sahih gitu, silahkan, nggak masalah. Kita lihat sanad perawinya seperti apa gitu loh. Kita sama-sama belajar, Tahta. Loh, kan sudah aku bilang. Ketika sudah aku jawab, oh itu kan mungkin kamu ngarang, oke, ya saya tulis ya nama kitabnya gitu itu. Kan sudah aku bilang, walaupun Israel ada Taurat, Talmud, Mishnah, Halakah, apakah itu firman Tuhan semua? Enggak, itu penjelasan-penjelasan ya. Ada nanti hadis. Hadis itu bukan Musa menerima Taurat, bukan. Tapi hadis itu ucapan Musa, yang mana dia seorang utusan perwakilnya, wakil dari Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada manusia. Ada lagi Mishnah, Halakah kan gitu kan. Itu pemahaman rabi-rabi yang menguasai tentang ajaran Taurat kan gitu. Begitu juga saya. Ada Quran, ada hadis. Nanti memahami kalimat-kalimat dalam Quran dan hadis, ada yang namanya kitab-kitab yang lain seperti tafsir, mustalah, fasirin, mufassir, muhaddis. Nah sama, kecuali Kristen tidak punya. Kristen itu yang tahunya cuma Matius, Lukas, Yohanes, ya. Cuma tahu itu saja, itu pun cuma terjemahan kan gitu kan.